Pada saat ini, kita akan bersama-sama diberkati dari satu tema, yaitu hidup dalam destiny ilahi. Bagian ini akan kita lihat dari salah satu Injil Matius di pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, dan saya akan membaca ayat ini untuk kita pada saat ini. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Di dalam konteks Matius pasal yang ke-6 ayat 33 ini menjadi pusat dari pembicaraan Yesus ketika Yesus membicarakan tentang harta atau kekayaan dan kebutuhan utama, kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh manusia setiap hari. Hal ini dapat kita lihat dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai 37. Walaupun di dalam dua perikop yang berbeda, yaitu perikop mengumpulkan harta ayat yang 19 sampai 24, dan perikop yang lain adalah hal kekhawatiran ayat yang ke-25 sampai 34. Yesus tahu bahwa harta kekayaan dan juga kebutuhan merupakan sesuatu hal yang memang merupakan kebutuhan. Tetapi ketika membicarakan kedua hal yang memang dibutuhkan ini, yaitu kekayaan dan juga kebutuhan terpenuhinya setiap hari, Allah membawa kepada setiap orang untuk ke satu fokus yang paling utama. Di dalam bagian ini, Yesus ketika ia membicarakan tentang harta kekayaan dan juga kebutuhan sehari-hari, yaitu kebutuhan pokok, yaitu makan dan pakaian yang harus dipenuhi, Yesus mau membawa umat Tuhan untuk memikirkan sesuatu hal yang paling utama dan merupakan tujuan Allah menciptakan manusia sesungguhnya, tetapi menjadi tujuan yang spesial khususnya bagi saya dan semua orang-orang yang percaya kepada Kristus atau umat pilihan Tuhan, yaitu memprioritaskan Tuhan dan kerajaannya dan melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan di bumi ini. Dalam kenyataan yang sedang terjadi di hari-hari ini, baik dalam kehidupan manusia pada umumnya dan juga tidak terlepas kehidupan orang-orang percaya, ada begitu banyak orang yang mengalami masalah dalam kehidupannya, yaitu masalah dalam usaha, masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karena apa? Oleh karena mereka sedang hidup dalam satu tujuan yang salah. Dan Allah mau supaya setiap orang percaya harus hidup dalam destiny ilahi, yaitu kehidupan yang memiliki tujuan yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat ke-33, yaitu dengan memprioritaskan Allah, kerajaannya, dan memprioritaskan untuk mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan mencari kebenaran, sehingga kita mencintai Tuhan dengan cinta yang seluruh dalam kehidupan kita. Saya meyakini ketika seseorang berjalan dalam destiny Allah atau destiny ilahi atau tujuan Allah, maka ia pasti akan hidup di dalam pengayoman, pemeliharaan, perlindungan, dan berkat-berkat daripada Tuhan. Setiap orang percaya seharusnya di hari-hari ini harus dengan penuh kerendahan hati untuk duduk sejenak
dan mengevaluasi dirinya, apakah perjalanan kehidupan saudara yang sedang dijalani pada hari ini betul di dalam tujuan Tuhan atau destiny ilahi. Kalau tidak, maka itu pasti akan membawa sesuatu yang sangat bermasalah di dalam kehidupan siapapun saudara, dalam profesi apapun saudara. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu akan merenungkan dan menjawab dengan jujur. Ada 3 pertanyaan yang saya bacakan, yang saya sampaikan pada saat ini kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, apakah Anda saat ini berjalan dalam tujuan Allah atau berjalan dalam tujuan yang ditetapkan Allah untuk saudara? Apakah hanya untuk bersenang-senang tujuannya? Atau apakah saudara sedang hidup dalam kehidupan dengan tujuan seperti manusia biasa pada umumnya? Kenapa saya menyebut manusia pada umumnya? Dan semua orang di dunia pasti akan menjalannya secara alamiah. Ada orang yang punya tujuan hidup, dia sekolah, bekerja, menikah, memiliki anak, menikahkan anak, merawat cucu, dan akhirnya dipanggil Tuhan. Itu terjadi secara alamiah. Apakah itu tujuan hidup yang sedang saudara jalani hari-hari ini? Yang kedua, apakah tujuan Anda saat ini sedang berada di dalam studi, baik sebagai pelajar, baik sebagai mahasiswa, itu sedang berjuang untuk berada di dalam sebuah institusi, baik itu sekolah ataupun kampus yang favorit, bonafit, dan juga dengan jurusan-jurusan yang bergengsi, sehingga saudara akan mencapai prestasi yang baik dan akhirnya bekerja dengan penghasilan yang baik. Apakah tujuannya hanya sampai di situ? Atau mungkin ketiga, apakah Anda sedang bekerja hari ini atau sedang dalam sebuah usaha? Apakah memang itu menjadi destiny ilahi dalam kehidupan saudara? Artinya apakah saudara membawa kehidupan saudara dalam tujuan Allah yang sesungguhnya? Apakah mungkin melalui pekerjaan dan usaha yang memang secara duniawi, secara manusiawi akan berjalan baik, tetapi tidak mengerjakan agenda Tuhan? Dan inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang destiny ilahi, sesungguhnya ini adalah sebuah alternatif yang ditawarkan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bukan menjadi orang percaya yang biasa, tetapi Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk berada di dalam satu posisi yang akan ditempatkan Tuhan. Posisi apa yang akan Tuhan maksudkan? Destiny ilahi artinya Allah menempatkan seluruh orang percaya masing-masing sesuai dengan panggilannya, ditempatkan dalam sebuah posisi yang aktif untuk menjalankan agenda Tuhan, merealisasikan apa yang menjadi rancangan kerajaan Allah di bumi ini. Itulah yang dimaksudkan dengan destiny ilahi. Dan semua itu akan dilakukan semua orang percaya di dalam seluruh kehidupan orang percaya secara komunitas, yaitu merealisasikan kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran Allah. Namun firman Tuhan Allah menyatakan bahwa destiny ilahi itu juga bersifat pribadi. Artinya ada posisi khusus yang Tuhan akan berikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara
untuk menjadi tujuan hidup saudara. Dan itu tentunya adalah sebuah tujuan yang sangat spesial dan di bidang-bidang tertentu. Dan Allah mau supaya kita ada di sana dan kita berada di dalam tempat itu untuk merealisasikan semua agenda-agenda Tuhan. Artinya bukan kita menjadikan itu sebagai tujuan dari kehidupan kita berhasil untuk diri kita sendiri, untuk kemanusiaan kita, untuk mencapai segala sesuatu yang kita impikan secara pribadi. Dan Allah mau supaya destiny ilahi itu ada di dalam kehidupan panggilan pribadi saudara. Dan pada saat ini firman Tuhan memang memberikan sebuah pernyataan kepada kita. Ketika seseorang berada di dalam destiny ilahi, Alkitab berjanji pada saat yang bersamaan apa yang dikejar oleh dunia ada di dalam genggaman kita. Karena apa firman Tuhan katakan? Ketika seseorang berjalan dalam destiny Allah, ada jaminan yang pasti. Ia ada di dalam ayoman Tuhan. Ia ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ia ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan segala apa yang menjadi rancangan Allah Bapa digenapi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya destiny kehidupan ilahi ini sangat menentukan seseorang hidup di dalam kelimpahan berkat Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas berkata di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Saya akan membacakannya untuk kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Telah dijelaskan di dalam bagian firman Tuhan ini bahwa Allah akan menawarkan ada satu kuk yang akan dipasang dalam kehidupan setiap orang percaya yang menerima tawaran Tuhan ini. Dan dikatakan kuk yang dipasang itu adalah kuk yang ringan, enak. Itu artinya bahwa ada jaminan Tuhan ketika seseorang hidup di dalam rancangan Tuhan, di dalam destiny ilahi, ia akan menikmati kehidupan di dalam jaminan Allah Bapa yang pasti. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup orang percaya sejak semula. Kalau kita belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu memang kita tidak berada di dalam satu ketetapan bahwa kita akan melakukan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberikan pernyataan yang sangat tegas kepada kita di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah. Artinya setiap orang percaya ia adalah ciptaan baru. Dan yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Diciptakan dalam Kristus Yesus, melakukan pekerjaan baik. Artinya setiap orang percaya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan Yesus berjanji, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tetapi engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan itu. Dan inilah janji Tuhan. Dan firman Tuhan dilanjutkan, dan dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kehendak Allah supaya setiap orang percaya hidup dalam destiny ilahi. Tetapi kenyataannya tidak semua orang yang sudah percaya Kristus hidup dalam destiny ilahi.
Karena apa? Karena mereka mau memilih hidup dalam kehidupan pribadinya secara duniawi. Dan firman Tuhan berkata bahwa setiap orang percaya, apapun bidang yang saudara geluti, Alkitab memberikan kepada kita bahwa semua itu dikelompokkan hanya dua. Yang pertama yaitu destiny pribadi manusia setiap orang masing-masing. Yang kedua adalah destiny ilahi, atau berada di dalam tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Ketika kita membicarakan kehidupan destiny pribadi secara manusiawi dan juga destiny ilahi, maka di sini tidak membicarakan tentang jenis apa yang menjadi panggilan hidup saudara. Memang seorang pebisnis itu pasti berbeda dengan pendeta. Seorang pendeta pasti berbeda dengan panggilan entertainment atau seorang olahragawan atau artis. Tetapi itu dikelompokkan menjadi dua. Hidup dalam destiny pribadi manusiawi. Yang kedua adalah hidup dalam destiny ilahi. Dan firman Tuhan memberikan pernyataan tadi bahwa Allah mau supaya saya dan semua orang percaya masing-masing secara bersama hidup dalam destiny corporate, hidup orang percaya bersama, dan juga destiny pribadi masing-masing dalam posisinya yang Tuhan sudah tetapkan. Ketika kita membicarakan hal ini, maka kita akan melihat beberapa tokoh. Saya mengajak kita melihat satu tokoh yang pertama, yaitu Yusuf. Yusuf adalah seorang anak dari 12 bersaudara. Dikatakan Yusuf memang anak yang sangat disayangi oleh Yakub. Tapi bukan itu yang penting dan poin yang penting. Yang penting adalah Yusuf hidup dalam destiny ilahi. Dibuktikan ketika Yusuf sudah menginjak remaja, Alkitab berkata Yusuf sudah mengetahui apa yang menjadi destiny Tuhan dalam kehidupannya. Dan ia mengetahuinya dari pimpinan Tuhan, dari firman Tuhan yang datang di dalam mimpinya. Destiny Yusuf secara pribadi, destiny ilahi pribadi Yusuf spesial adalah ia akan menjadi seorang pemimpin. Dan firman Tuhan katakan di dalam pasal yang ke-37, Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dan ia menceritakan apa yang menjadi destiny Tuhan itu dalam kehidupannya yang disampaikan melalui mimpi. Tetapi justru dengan destiny Tuhan itulah yang akhirnya menyebabkan Yusuf menerima perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Sehingga akhirnya mereka menjual Yusuf. Dan Yusuf berada di negeri asing. Tetapi firman Tuhan berbicara. Karena Yusuf hidup di dalam firman Allah. Karena Yusuf hidup di dalam pimpinan roh. Karena Yusuf hidup mempertahankan kebenaran. Apapun yang sedang dihadapi, atau apapun kesulitan yang sedang ia lalui, Yusuf memilih hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya siapapun saudara, siapapun bapak ibu, kalau seseorang akan memilih hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Alkitab memberi jaminan ia pasti akan sampai di dalam apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu saya berdoa di dalam nama Yesus, Kristus Yesus,
Juru selamat kami yang hidup. Engkau akan membawa kami, akan mencapai segala rancangan yang terbaik dalam kehidupanmu yang Tuhan sudah rancangkan bagi destiny pribadi kami masing-masing. Dan ketika kami hidup di dalam firman-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu di dalam agenda hidup kami. Amin. Itulah yang terjadi dengan Yusuf. Dan akhirnya ketika perjalanan Yusuf sudah dalam perjalanan yang Tuhan sudah tetapkan dan ia mencapainya. Bukti ketika Yusuf mencapainya akan kita lihat di dalam satu pernyataan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-50 ayat yang ke-20. Dikatakan destiny kehidupan Yusuf itu sudah sampai dan sudah dinyatakan atau terjadi secara realita sehari-hari dalam kehidupan Yusuf. Dikatakan dalam ayat yang ke-20 Kejadian pasal 50. Memang kamu telah merekarkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Akhirnya, destiny kehidupan Yusuf adalah seorang yang dipanggil menjadi seorang pemimpin yang akan menyelamatkan bangsa umat pilihan sudah tercapai dalam kehidupannya. Sementara Yusuf hidup dalam destiny Tuhan itu, Alkitab memberikan jaminan. Yusuf hidup secara ekonomi, secara jabatan berada di dalam perlindungan Tuhan, pengayoman Tuhan, dan juga berkat Tuhan yang berlimpah. Itu sebabnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, bukan negerinya. Itulah jaminan Tuhan, bahwa sementara seseorang mengerjakan agenda Tuhan, memposisikan dirinya dalam destiny Tuhan, maka Allah sendiri akan bertanggung jawab di dalam waktu yang bersamaan, memberikan pengayoman, memberikan pemeliharaan, memberikan perlindungan, dan mencurahkan berkat dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus Kristus, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan orang yang berjalan dalam destiny Tuhan. Dan firman Tuhan memberikan satu awasan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus. Destiny Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu bisa menjadi gagal. Dan itulah yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam kisah seorang yang memiliki kehidupan yang sesungguhnya sangat luar biasa. Ia adalah seorang hakim. Bahkan jauh sebelum dia ada di dalam kandungan, Allah sudah memberikan destiny hidupnya dari seorang orang tuanya, bahwa akan lahir seseorang, ia akan disebut sebagai Nasir Allah, dan ia akan menyelamatkan bangsanya. Dan ketika ia di dalam kandungan, Alkitab katakan ia dalam perjanjian itu, dia memang dijanjikan sebagai seorang hakim. Dan ketika ia lahir, penjelasan firman Tuhan sungguh menakjubkan. Dia sudah mulai menunjukkan destiny Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Tetapi karena dia tidak menjaga kehidupannya tahir, tidak menjaga kehidupannya kudus, dia tidak ikut dalam firman Tuhan, dan dia tidak peduli dengan arahan Roh Kudus. Walaupun Alkitab katakan ketika Roh Tuhan merhepet di dalam kehidupannya atau memasuki kehidupannya, ia memiliki satu hal yang begitu menakjubkan. Dia bisa mengangkat pintu gerbang ke atas gunung, dan dia bisa membunuh binatang buas hanya dengan tangan kosong.
Dan dia mengalahkan orang Filistin sendirian hanya dengan rahang binatang, keledai. Dan itulah kehebatan yang luar biasa. Tetapi akhirnya Simson gagal. Oleh karena apa? Dia tidak menjaga destiny Tuhan di dalam kehidupannya. Dan itulah yang menyebabkan ia mengalami kesulitan dalam kehidupan pribadinya. Dan saya memastikan, Bapak Ibu Saudara, tanpa berjalan destiny Tuhan, saudara tidak akan mungkin meraih segala sesuatu yang saudara impikan. Mungkin saudara bisa meraihnya, tetapi akhirnya itu tidak akan membawa kebaikan dan dampak yang dahsyat dalam kehidupan saudara, apalagi dalam kehidupan orang banyak. Dan saya percaya, dan saya meyakini, orang yang berjalan dalam destiny Tuhan, merekalah yang akan Tuhan berikan kehidupan yang damai, sejahtera, hidup dalam kelimpahan yang membawa berkat, hidup dalam kelimpahan yang penuh dengan keagungan, dengan kemuliaan. Karena firman Tuhan berjanji, setiap orang yang hidup dalam destiny Tuhan, Allah akan membawa, ia akan terus naik, dan terus naik dalam kehidupannya sebagai orang-orang yang dipakai, diposisikan Tuhan. Dan kalau Tuhan memposisikan seseorang, tidak mungkin ada orang yang menggagalkannya. Saya sangat yakin, saya percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena iman, orang percaya akan mengalahkan dunia. Karena kuasa Allah, Allah akan menghadirkan mujizat dan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat itu di dalam kehidupan setiap orang percaya. Untuk mencapai destiny Tuhan dengan sempurna seperti yang dilakukan oleh Yusuf, kita memerlukan kapasitas ilahi. Karena kemampuan manusiawi sehebat apapun itu tidak akan bisa mencapai destiny ilahi yang Tuhan tetapkan. Karena destiny ilahi yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya, diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dibutuhkan kekuatan, kapasitas yang besar untuk menyelesaikannya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan seorang tokoh. Ketika ayahnya berkata, engkaulah yang disiapkan untuk membangun bait Allah. Salomo ketika mendengar dari ayahnya Daud, dia mentaatinya. Dan dia melakukan sesuatu sesuai dengan arahan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, ketika ia menyembah Tuhan, melakukan suatu ibadah yang begitu agung dan luar biasa untuk Tuhan, dan Allah datang kepadanya. Dan akhirnya firman Tuhan katakan, ia diberikan kapasitas ilahi, yaitu hikmat. Hikmat inilah yang akhirnya membawa Salomo sebagai seorang raja yang mendirikan bait Allah yang sangat megah, sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Dan bait Allah ini juga yang akhirnya tempat di mana umat Allah menyembah, beribadah, berbakti kepada Tuhan. Destiny Tuhan dalam kehidupan pribadi Salomo tercapai oleh karena ia mentaati firman Tuhan dan ia hidup dalam kapasitas ilahi yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu dalam hikmat Allah. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan Salomo. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berkata kepada kita bahwa sebagai orang percaya, semua orang percaya, ada satu destiny ilahi yang umum yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita akan mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita harus mencintai Tuhan lebih dari apapun, memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun. Dan kita juga akan memprioritaskan agenda Tuhan di bumi ini yang Tuhan percayakan kepada semua orang percaya. Tetapi ada hal yang sangat penting. Allah juga mau supaya kita hidup dalam destiny pribadi kita. Artinya Tuhan memposisikan kita sebagai seorang pribadi yang ada di dalam tujuan Tuhan
untuk menggenapkan rancangannya di bumi ini, yaitu menghadirkan keselamatan, menghadirkan damai sejahtera bagi dunia ini di mana kita ada. Dan Tuhan mau supaya saya dan saudara ada di dalam posisi kita masing-masing. Dan saya menegaskan kembali, seorang hidup dalam destiny ilahi adalah orang yang diposisikan Tuhan dalam kehidupannya aktif untuk menjalankan, merealisasikan segala program Tuhan di bumi ini, yaitu menghadirkan keselamatan, menghadirkan damai sejahtera, dan dalam waktu yang bersamaan ia akan dijamin, pasti akan dijamin. Ia ada dalam ayoman Tuhan, dia ada dalam pemeliharaan Tuhan. Segala berkat-berkat yang dibutuhkan sudah disiapkan Tuhan, karena ia sedang berjalan destiny ilahi. Destiny ilahi sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Tanpa hidup dalam destiny Tuhan, tidak seorang pun yang akan menikmati kehidupan yang berkelimpahan di dalam kehidupan rohani, bahkan juga di dalam kehidupan jasmaninya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau supaya kita akan memikirkan pribadi kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup dalam destiny ilahi secara bersama-sama dengan orang percaya? Apakah secara pribadi kita juga ada dalam destiny ilahi yang Tuhan percayakan pada kita? Kalau tidak, saudara sedang hidup dalam sebuah kehidupan yang tidak pernah akan menjadi akurat dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, pada saat ini firman Tuhan berkata, sebagai orang-orang percaya, kita adalah tubuh Kristus. Dan Allah berkata, engkau tidak pernah akan mencapai destiny ilahi yang sempurna di luar tubuh Kristus. Artinya, jangan pernah engkau berjuang sendiri, jauh dari keluarga Allah, jauh dari seluruh keluarga-keluargamu di dalam Tuhan. Karena perjuangan itu adalah perjuangan yang sia-sia. Allah akan menyempurnakan kita di dalam posisi kita secara destiny corporate ilahi. Artinya, itulah gambaran desain besar orang percaya untuk memuliakan Allah, memenuhi apa yang menjadi rancangan Tuhan. Tetapi kita ada dalam posisi kita masing-masing.